Rise adalah film yang dirilis pada tahun 2017 dan menceritakan seorang pria yang berbisnis dari tidak mempunyai modal hingga dia menjadi wali kota di India. Film ini sendiri dibintangi si fenomenal Shah Rukh Khan yang berperan sebagai pria berkacamata namun kejam luar biasa. Oke everyone, tanpa perlu berlama-lama kita langsung saja ulas alur cerita filmnya. Film diawali di sebuah kota India bernama Gujarat yang sedang dilanda kekeringan dan untuk bertahan hidup mereka memproduksi minuman keras meskipun pemerintah melarangnya. Mereka tetap menjalankan bisnis ilegal tersebut hingga lahirlah seorang pria yang bernama Rais. Di rumahnya, Rais terlihat sedang bersiap menuju sekolahnya dan dia tinggal hanya bersama ibunya. Di dalam kelas, ketika gurunya menyuruh untuk membaca tulisan di papan tulis, Rais kesulitan karena dia mengalami mata minus. Ibunya pun membawa dia ke dokter untuk memeriksakan matanya, dan karena ibunya tidak mempunyai uang, akhirnya dokter itu memberikan kacamata secara gratis pada Rais. Setelah memakai kacamata, Rais akhirnya dapat melihat dengan jelas, namun tiba-tiba dia melihat mobil polisi menuju ke arah markas mereka. Rais dengan berani dia menghadang mobil polisi tersebut, kemudian dia meniup peluit sebagai tanda bahaya bagi warga di sana. Dan karena kode peluit tersebut, dengan seketika para pegawai yang berada di sana bergegas menyembunyikan minuman keras. Akhirnya polisi yang datang ke tempat itu tidak berhasil menemukan barang tersebut. Polisi pun menampar Rais yang memberitahu jika akan ada penggerebekan. Ibunya yang berada di sana kemudian menyelamatkan Rais dan ibunya berkata tidak ada bisnis yang kecil dan tidak ada bisnis yang lebih besar dari agama. Namun setelah kematian 140 orang akibat minuman keras lokal yang diproduksi Ilyas, salah satu bos di sana akhirnya ditangkap polisi. Hal itu membuat Rais meminta pekerjaan untuk menjual minuman keras luar negeri kepada seorang bos bernama Jairaj. Rais yang sudah pintar berbisnis, dia meminta bayaran 3 rupiah untuk setiap botol yang dia jual. Jairaj pun menyetujuinya. Kemudian Rais memasukkan minuman itu ke dalam tasnya dan karena hal itu polisi yang sedang patroli tidak menyadarinya. Beberapa tahun kemudian, Rais kini sudah menjadi dewasa dan inilah Rais yang diperankan oleh Shah Rukh Khan. Rais dan sahabatnya Sidik yang masih bekerja pada Jairaj, dia disuruh membebaskan kiriman besarnya yang ditahan oleh polisi. Dia kemudian menyuap polisi tersebut dan truk pengangkut minuman keras akhirnya dapat jalan kembali. Singkat cerita, Rais memutuskan untuk mulai menjalankan bisnisnya sendiri dan dia lalu datang pada Jairaj untuk mengungkapkan hal tersebut. Namun malah dia ditertawakan oleh rekan-rekan Jairaj dan tidak memiliki uang untuk memulai usahanya itu. Jairaj kemudian memberinya waktu 3 hari untuk membawa uang agar bisa membeli miras darinya dan jika tidak, Jairaj akan membunuhnya. शेठ, सालों से आपकी नौकरी कर रहा हूँ। तो तूने ये भी सोचा होगा कि तू माल कहाँ से लेगा, कहाँ बेचेगा। पैसा तो होगा इसके पास। सादिक नहीं, मेरे पास थोड़ा टाइम चाहिए। गुड लक भी आ गया मेरे हुक्म के चाहिए। Rais kemudian menyetujuinya dan saat perjalanan pulang, salah satu seorang temannya menawarinya sebuah mobil mewah, lalu dia melanjutkan perjalanannya. Dan hampir saja menabrak seseorang yang sedang membawa kambing. Orang tersebut memarahi Rais yang hampir menabrak kambing miliknya dan dia mengatakan jika harga kambing naik 10 kali lipat karena mendekati perayaan Idul Fitri. Rais kemudian punya ide, kemudian dia membawa mobil temannya dan menuju sebuah pedesaan untuk menukar mobil tersebut dengan puluhan kambing rupanya. Rais akan menjual kambing tersebut ke Mumbai agar harganya berlipat ganda. Sesampainya di pasar Mumbai, Rais yang bermaksud menjual kambingnya karena belum mendapatkan izin para pedagang di sana, dia diusir. Tiba-tiba, salah seorang memanggilnya dengan sebutan mata 4, dan Rais yang mendengar itu dia terpancing emosi, kemudian Rais menghajar mereka semua.
Seseorang penguasa di sana bernama Musa datang dengan menodongkan pistol pada Rais. Dengan cepat, Rais pun merebut pistolnya dan berkata, "Jangan sebut aku dengan mata empat," lalu dia pun pingsan. Setelah sadar, sebagai hukumannya kambing-kambing Rais dipotong dan dibagikan kepada jemaah di hari raya. Di sana Musa mengatakan kambing adalah santapan harimau dan bukan untuk usaha. Rais pun kembali mengungkapkan kata-kata ibunya kepada Musa jika tidak ada bisnis yang kecil dan tidak ada bisnis yang lebih besar dari agama. Kemudian dia pergi. Di perjalanan pulang menggunakan kereta, terlihat seorang pria selalu menatap Rais dan Sidik yang sedang memakan nasi pemberian Musa. Hingga sesampainya di rumah, Rais dan Sidik dikagetkan dengan pria yang mereka lihat di kereta, ternyata mengikuti Rais. Di sana, pria itu memberikan banyak sekali uang pada Rais, asalkan Rais membunuh Musa. Akan tetapi Rais yang tidak ada masalah dengan Musa, dia menolaknya, dan pria itu mengatakan jika uang itu dari Musa untuk semua kambingnya. Ternyata pria itu hanya menguji Rais dan Rais hanya menerima uang tersebut. Rais kemudian mendatangi makam ibunya dan di sana dia berjanji akan memulai usahanya sendiri dan menjadi sukses. Di sisi lain, di sebuah pesta, seorang polisi menyamar dan lalu menangkap mereka yang terlibat dalam bisnis miras yang dipimpin oleh seorang pengedar. Polisi jujur ini bernama Majmudar, dan dia disuruh atasannya untuk membebaskan pengedar tersebut, namun dia menolaknya, akhirnya dia dipindah tugaskan ke Gujarat. Scene pun berganti. Terlihat di sana Rais sedang bermain bola bersama temannya. Dia pun dengan sengaja menendang bola itu ke atap rumah pujaan hatinya agar bisa masuk dan melihatnya. Di sisi lain, Majmudar mulai melakukan aksinya dan dia memusnahkan ribuan botol miras yang mereka dapatkan dari para pengedar kelas kakap. Jairaj yang mengetahui mirasnya dimusnahkan terlihat marah dan mulai khawatir. Hari berikutnya, Majmudar mendengar sebuah truk miras kiriman untuk Rais akan datang besok. Majmudar kemudian membuat sebuah rencana agar truk miras ditangkap sebelum sampai ke Gujarat. Namun Rais lebih pintar. Ia membagi mirasnya ke dalam 4 mobil dan Majmudar yang sudah menghadangnya tidak mendapatkan barang bukti tersebut. Singkat cerita, Jairaj yang kesulitan dengan bisnisnya, ia pun mendatangi Rais dan mengajak Rais untuk bekerja sama. Namun kali ini Rais membalikan keadaan dan Rais mengatakan akan membantunya, tapi dia harus menjadi ketua dalam sindikat tersebut. Rais kemudian menikahi wanita pujaan hatinya yang selama ini dia sukai. Beberapa hari kemudian, Majmudar merazia dan menutup semua jalan darurat agar truk milik Rais tidak bisa masuk. Namun Rais tak kehilangan akal dan dia kali ini menggunakan kapal untuk mengangkut semua mirasnya dengan dibantu oleh seorang penguasa laut bernama Hamla yang akhirnya semua mirasnya bisa masuk ke Gujarat. Dalam sebuah perayaan, Rais hampir menjadi sasaran sniper yang ingin membunuhnya. Namun Rais yang mengetahui hal tersebut, dia kemudian mengejar pria itu dan menghajarnya. Setelah kejadian tersebut, esok harinya Rais yang sedang bermain karambol ditangkap Majmudar karena terlibat pembunuhan sniper itu. Musa kembali membantu Rais dengan mengirim orang yang bernama Raju yang mengaku membunuh penembak tersebut dan Majmudar mau tidak mau melepaskan Rais. Rais yang mengetahui jika sniper itu suruhan Jairaj, dia pun balas dendam padanya dengan mendatangi markas Jairaj sendirian dan menghabisi anak buah Jairaj, bahkan Jairajnya juga dibunuh. Singkat cerita, Majmudar kembali dipindah tugaskan ke salah satu kota dan 1 tahun kemudian, bisnis Rais menjadi gemilang. Karena tidak ada gangguan dari Majmudar, polisi jujur itu. Rais akhirnya dengan uangnya menyuap semua polisi, pemerintah, bahkan seorang menteri dia suap. Warga yang berada di Gujarat sangat mengidolakan Rais karena perhatian dan bantuan darinya. Di lain sisi, Majmudar meskipun berbeda wilayah, dia tetap mencoba menangkap Rais. Kini, salah satu teman Rais yang di wilayah Majmudar ditangkap karena penyelundupan miras. Mendengar itu, Rais meminta bantuan menteri untuk memindahkan Majmudar dan menteri akhirnya memindahkan Majmudar ke ruang kontrol yang hanya mengurus kertas. Namun rupanya, Majmudar justru bisa menyadap semua telepon yang masuk termasuk Rais. Wali kota bernama Pasha meminta Rais menghentikan jalur mirasnya karena itu daerah di mana dia berada dan juga jalan politik menuju kemenangannya.
Hal tersebut tentu saja akan membuat bisnis Rais hancur dan Rais mengancam membunuhnya jika melakukan hal itu. Akan tetapi, orasi politik Rais tetap dilakukan dan Rais kehilangan kesabarannya sehingga menghadang kampanye dari Pasha. Akibat perbuatan Rais, Menteri menjanjikan di hadapan media jika Rais pasti akan dipenjara. Kemudian Menteri itu mengatakan jika Rais dipenjara tak akan lama dan fasilitas di sana akan tercukupi, sehingga bisnisnya bisa tetap berjalan. Rais pun tidak bisa menolaknya hingga akhirnya dia mendekam dalam penjara dan ternyata dia dijebak oleh Menteri dan Pasha yang sekarang menjadi sekutu. Rais yang marah, dia memutuskan untuk ikut dalam pemilihan wali kota agar dia dibebaskan. Singkat cerita, Rais akhirnya memenangkan pilihan itu karena memang warga kota menyukai Rais karena semua bantuannya. Beberapa bulan kemudian, tiba-tiba terjadi kerusuhan di India antara Islam dan Hindu. Rais yang mementingkan sosial, dia berusaha mencukupi kebutuhan warga kotanya selama 2 minggu dengan uangnya meskipun perbedaan agama di antara mereka. Akhirnya, karena uangnya sudah habis untuk pemilihan wali kota dan membantu warga kotanya, membuat hutang Rais semakin banyak. Rais pun sekarang terpuruk jatuh miskin. कानून बदल दिया है, अब वहाँ कॉलोनी नहीं बना सकते, सिर्फ खेती बाड़ी हो सकती है। वो है उसका, या फिर एकड़ ही एकड़ जमीन पर अपनी दुनिया बना रहा है उसका। एक हफ्ते से देख रही हूँ, बात बात पर भड़क रही। रईस बस, बाकी का क्या हो? खा गया? किस तरह बात कर रहे बीच हैं? में मत बोलो, धंधे की बात कर रहा हूँ। खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। Rais kemudian terpaksa kembali pada Musa untuk meminta bantuannya. Namun Musa mengatakan akan membantu Rais apabila dia mau mengirimkan emas ke Bombay di tengah penjagaan polisi yang sangat ketat dan Rais menyetujuinya. Singkat cerita, sebuah berita muncul jika terjadi ledakan bom di 5 wilayah dan itu mengarah dari wilayah Gujarat. Polisi mengidentifikasi bom berasal dari emas yang dikirim Musa dengan bantuan Rais. Rais pun sangat terpukul dan bersalah karena tidak sesuai dengan prinsipnya dan karena perbuatannya ribuan orang meninggal. Rais diminta melarikan diri oleh istrinya namun dia tidak mau. Dia justru mendatangi Musa karena telah mengkhianatinya dan menghabisi para anak buah Musa termasuk Musa. Setelah membunuh Musa, Rais menyerahkan diri dan mengakui kesalahannya yang mungkin dia sendiri tidak bisa memaafkannya. Rais kemudian dibawa Majmudar ke sebuah tanah lapang, kemudian Majmudar menghukum mati Rais karena perbuatannya, kemudian film pun berakhir.